Pernahkah kamu merasa ada seorang perempuan di sekitarmu yang sikapnya kadang terasa berbeda? Tidak jelas, tidak terang-terangan, tapi ada sesuatu yang membuatmu bertanya-tanya. Apakah dia sebenarnya tertarik sama aku? Banyak pria yang gagal membaca sinyal ini, bukan karena mereka bodoh atau tidak peka, tapi karena perempuan memang punya cara unik dalam menunjukkan ketertarikan. Mereka jarang mengatakannya langsung, tapi justru meninggalkan jejak halus yang hanya bisa terbaca oleh orang yang memperhatikan dengan seksama. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe. Di seberang meja, seorang perempuan yang kamu kenal sedang berbicara dengan temannya. Sesekali, matanya melirik ke arahmu, lalu tersenyum tipis sebelum kembali fokus pada obrolannya. Gerakannya kecil, hampir tidak berarti bagi orang lain, tapi bagimu itu seperti pesan samar yang menyusup ke dalam pikiran. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada makna di baliknya? Inilah seni komunikasi diam-diam yang seringkali menjadi bahasa rahasia perempuan. Menangkap tanda-tanda ini ibarat membaca buku tanpa huruf. Kamu harus memahami dari tatapan, bahasa tubuh, nada suara, bahkan dari hal-hal kecil seperti cara dia membalas pesan atau menanyakan kabarmu. Sayangnya, sebagian besar pria melewatkan momen ini. Mereka terlalu fokus pada kata-kata yang diucapkan, padahal bahasa tubuh dan kebiasaan kecil seringkali jauh lebih jujur daripada ucapan. Hari ini, kita akan membongkar 10 tanda yang sering muncul ketika seorang perempuan diam-diam tertarik padamu. Tidak semuanya akan terlihat jelas, dan kadang tanda-tanda ini bisa sangat samar, seperti jejak kaki di pasir yang hampir terhapus ombak. Tapi jika kamu memperhatikannya dengan hati-hati, kamu akan mulai melihat polanya. Dan ketika kamu sudah mengerti polanya, dunia terasa berbeda. Kamu mulai memahami bahasa rahasia yang sebelumnya tersembunyi. Tanda pertama, dia sering mencari kontak mata, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi paling tua dalam sejarah manusia. Bahkan sebelum kita bisa berbicara, tatapan sudah menjadi cara untuk mengirimkan sinyal. Ketika seorang perempuan menatapmu, lalu segera mengalihkan pandangan begitu kamu membalas tatapannya, itu bukan selalu tanda malu biasa. Seringkali, itu adalah mekanisme alami untuk menyembunyikan rasa ketertarikan. Dia ingin melihatmu, tapi tidak mau ketahuan sedang memperhatikan. Coba perhatikan dalam situasi sehari-hari. Misalnya, saat kalian berada di satu ruangan yang sama, tiba-tiba kamu merasakan ada tatapan. Kamu menoleh, dan dia buru-buru menoleh ke arah lain atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Itu bukan sekadar kebetulan. Manusia jarang menatap seseorang secara berulang kecuali ada ketertarikan tertentu, entah rasa penasaran, rasa kagum, atau rasa suka. Di sini penting untuk membedakan antara tatapan basa-basi dan tatapan yang mengandung makna. Tatapan basa-basi biasanya singkat, datar, dan tanpa emosi. Sedangkan tatapan yang berasal dari rasa tertarik cenderung memiliki durasi sedikit lebih lama, ada kilatan kecil di mata, bahkan kadang disertai senyum tipis atau perubahan ekspresi. Perubahan mikro pada wajah ini seringkali terjadi tanpa disadari, dan menjadi tanda yang sulit dipalsukan. Namun hati-hati, jangan langsung mengartikan setiap tatapan sebagai tanda cinta. Ada orang yang memang terbiasa menatap lawan bicaranya, dan ada pula yang tatapannya hanya sekadar refleks. Kuncinya adalah mengamati frekuensinya. Jika kamu mendapati dia melakukan hal itu berulang kali, dalam situasi yang berbeda-beda, kemungkinan besar ada rasa ketertarikan yang sedang dia sembunyikan. Bayangkan ini seperti permainan rahasia di antara kalian. Dia menatap, kamu menangkap, dia pura-pura tidak melihat. Ada rasa deg-degan yang timbul di antara dua orang yang saling menyadari keberadaan satu sama lain. Dan dari sinilah, tanda pertama ini menjadi pintu masuk untuk membaca tanda-tanda berikutnya. Tanda kedua, dia sering mencari alasan untuk berada di dekatmu. Ketika seorang perempuan diam-diam tertarik, salah satu dorongan alami yang muncul adalah keinginan untuk berada dalam jarak fisik yang cukup dekat dengan orang yang disukainya. Dia mungkin tidak berani mengatakannya langsung, tapi tubuh dan tindakannya akan membawanya ke arahmu. Perhatikan apakah dia sering muncul di sekitar kamu, bahkan dalam momen yang terlihat kebetulan. Misalnya, saat kamu di kantor, tiba-tiba dia lewat di meja kamu lebih sering dari biasanya. Atau ketika di kampus, entah bagaimana dia selalu berada di area yang sama. Dia mungkin berkata, ternyata kamu di sini juga. Seolah itu benar-benar kebetulan, padahal ada kemungkinan besar dia memang sengaja memilih tempat itu.
Bahkan di acara kumpul-kumpul, dia mungkin bergerak dari kelompok satu ke kelompok lain hanya untuk memastikan bisa berdiri tidak jauh darimu. Salah satu bentuk yang lebih halus adalah mengatur posisi duduk. Misalnya di ruang rapat, dia bisa saja memilih duduk di tempat yang membuatnya memiliki pandangan jelas ke arahmu. Atau di kelas, dia mengambil posisi yang memungkinkannya melihat ekspresi wajahmu. Mungkin terdengar sepele, tapi manusia cenderung mengarahkan tubuhnya ke orang yang menarik perhatiannya. Ini bukan sekadar teori, melainkan refleks bawah sadar yang sudah dibuktikan dalam banyak penelitian tentang bahasa tubuh. Namun, penting untuk tidak salah menafsirkan. Ada orang yang memang senang bergaul dengan banyak orang, sehingga sering terlihat dekat dengan siapa saja. Bedanya, jika dia tertarik padamu, kedekatannya terasa lebih fokus. Dia tidak hanya berada di dekatmu secara fisik, tapi juga menunjukkan keterlibatan emosional, menyapa, menanyakan hal kecil, atau bahkan sekadar tersenyum ketika matamu dan matanya bertemu. Jika kamu peka, kamu akan melihat bahwa kebetulan-kebetulan ini mulai membentuk pola. Dan ketika sebuah pola terbentuk, biasanya itu bukan lagi kebetulan, tapi keputusan sadar atau setengah sadar. Dia mungkin tidak pernah berkata, "Aku suka sama kamu," tapi jarak yang dia pilih berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanda ketiga, dia mengingat detail kecil tentang dirimu. Perempuan yang tertarik biasanya akan memberi perhatian ekstra pada orang yang membuatnya penasaran. Perhatian ini membuat mereka menyimpan informasi kecil yang kadang kamu sendiri lupa pernah mengatakannya. Misalnya, kamu pernah menyebutkan bahwa kamu suka kopi hitam tanpa gula. Beberapa minggu kemudian, dia datang membawa kopi untukmu, tepat seperti yang kamu suka, tanpa perlu kamu minta. Hal yang sama bisa terjadi dalam bentuk percakapan. Mungkin kamu pernah bercerita sekilas tentang hewan peliharaanmu, atau tentang makanan favorit masa kecilmu. Lalu, di lain waktu, dia mengulang kembali detail itu. "Kamu kan suka sate ayam ya? Kemarin aku lewat tempat yang katanya enak banget." Kalimat itu terlihat sederhana, tapi menunjukkan bahwa dia mendengar, menyimpan, dan mengingat. Ini adalah salah satu tanda perhatian yang sangat kuat. Bayangkan seperti ini, otak kita setiap hari dibombardir oleh ratusan informasi dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita hanya menyimpan yang benar-benar penting atau menarik bagi kita. Jadi, ketika dia mengingat hal-hal kecil tentangmu, itu artinya dirimu sudah masuk ke daftar prioritasnya. Kesalahan yang sering dilakukan pria adalah menganggap ini kebetulan atau sifat bawaan perempuan yang memang perhatian. Padahal, perhatian umum dan perhatian khusus itu berbeda. Perhatian umum mungkin dia berikan ke semua orang. Tapi perhatian khusus hanya diberikan ke orang yang punya tempat spesial di pikirannya. Perhatikan apakah dia mengingat lebih banyak detail tentang kamu dibandingkan orang lain di lingkaran sosialnya. Ingat, daya ingat seperti ini bukan sekadar kemampuan otak, tapi juga tanda keterlibatan emosional. Semakin kuat keterlibatan itu, semakin jelas tanda ketertarikan yang dia simpan. Tanda keempat, bahasa tubuhnya terbuka saat bersama kamu. Bahasa tubuh adalah jendela yang menunjukkan isi hati seseorang tanpa mereka sadari. Perempuan yang tertarik akan menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka, rileks, dan mengarah kepadamu. Misalnya, tubuhnya condong ke arahmu saat berbicara, bahunya menghadap langsung padamu, atau kakinya mengarah ke arah tempat kamu berdiri meski dia sedang bicara dengan orang lain. Bahasa tubuh terbuka ini juga sering disertai dengan gerakan-gerakan kecil yang mengindikasikan ketertarikan, seperti merapikan rambut, memainkan ujung pakaian, atau menunduk sedikit sambil tersenyum. Gestur-gestur ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Bahkan, seringkali mereka tidak sadar sedang melakukannya, karena ini adalah respons alami tubuh saat merasa nyaman dan tertarik. Ada satu hal menarik, ketika kita menyukai seseorang, tubuh kita cenderung meniru bahasa tubuh orang tersebut. Jadi, kalau kamu memperhatikan, mungkin kamu akan melihat dia meniru cara dudukmu, posisi tanganmu, atau bahkan nada suaramu. Ini disebut mirroring, dan merupakan tanda keterhubungan emosional yang cukup dalam. Namun, kamu juga harus jeli membedakan antara bahasa tubuh terbuka karena kenyamanan umum, dan bahasa tubuh terbuka karena ketertarikan personal. Perempuan yang ramah bisa saja menunjukkan bahasa tubuh terbuka kepada semua orang. Tapi jika dia melakukannya lebih intens, lebih sering, dan tampak lebih fokus saat bersamamu, itu tanda bahwa kamu berbeda dari yang lain di matanya.
Bayangkan bahasa tubuh ini seperti jendela rumah. Kalau tirainya terbuka lebar, kamu bisa melihat ke dalam. Kalau dia menjaga tirainya tetap terbuka hanya untukmu, berarti kamu punya tempat istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Tanda kelima, dia merespons pesan atau komunikasi darimu dengan cepat dan antusias. Kecepatan dan kualitas respons adalah indikator yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Saat seseorang tertarik, mereka cenderung memberi prioritas pada komunikasi dengan orang tersebut. Bukan berarti dia harus selalu membalas dalam hitungan detik, tapi kamu akan merasakan adanya usaha dari pihaknya untuk tidak membuatmu menunggu lama. Bahkan, jika sedang sibuk, dia mungkin memberi alasan singkat atau mengirim pesan cepat, seperti, "Lagi meeting, nanti aku bales ya," yang menunjukkan bahwa dia peduli pada kelanjutan percakapan. Respons cepat biasanya disertai dengan gaya balasan yang hangat dan penuh energi. Misalnya, dia membalas dengan kalimat yang panjang, emotikon yang tepat, atau bahkan pertanyaan lanjutan yang membuat obrolan berlanjut. Hal ini berbeda jauh dengan balasan dingin seperti "ya" atau "oke" tanpa ekspresi. Energi dalam teks, nada dalam suara, dan usaha untuk tetap terhubung adalah tanda jelas bahwa komunikasi denganmu penting baginya. Ada pula bentuk komunikasi yang lebih dalam dari sekadar kecepatan balas. Misalnya, dia mengirimkan hal-hal yang mengingatkannya padamu, foto, cerita, tautan artikel, atau bahkan sekadar komentar lucu yang relevan dengan obrolan kalian sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meski kalian tidak sedang berbicara, kamu tetap hadir dalam pikirannya. Tentu, ada orang yang memang cepat membalas pesan ke siapa saja. Karena itu, perhatikan konsistensinya. Apakah dia selalu cepat membalas pesanmu? Bahkan saat biasanya dia lambat merespons orang lain? Apakah dia berusaha memulai percakapan lebih sering? Jika jawabannya ya, maka kemungkinan besar ini adalah bentuk perhatian khusus, bukan kebiasaan umum. Komunikasi yang antusias ini adalah salah satu tanda paling jelas, karena berbeda dengan kebetulan atau sekadar sopan santun. Dalam dunia yang sibuk seperti sekarang, waktu adalah sumber daya yang berharga. Jika dia mengalokasikan waktunya untukmu secara konsisten, berarti kamu punya tempat khusus di hidupnya. Tanda keenam, dia sering tertawa atau tersenyum saat berbicara denganmu. Tawa dan senyum adalah dua senjata paling ampuh dalam bahasa nonverbal manusia. Saat perempuan tertarik pada seseorang, mereka cenderung menunjukkan lebih banyak ekspresi positif di hadapan orang itu. Kamu mungkin merasa dia lebih sering tertawa pada leluconmu, bahkan lelucon yang sebenarnya tidak terlalu lucu. Atau dia tersenyum lebar setiap kali kalian bertemu, seolah kehadiranmu membawa suasana baru yang menyenangkan. Hal ini bukan hanya soal sopan santun. Senyum yang tulus bisa terlihat dari mata. Ada perbedaan antara senyum sosial, yang hanya melibatkan bibir, dan senyum tulus yang membuat sudut mata ikut berkerut. Senyum tulus ini biasanya muncul tanpa disadari, sebagai respons emosional yang nyata. Tertawa bersama adalah bentuk ikatan emosional yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa ketika dua orang sering tertawa bersama, tubuh mereka melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan rasa nyaman dan kedekatan. Itulah sebabnya, jika dia sering tertawa saat bersamamu, ada kemungkinan besar dia menikmati interaksi itu dan ingin mengulanginya. Namun, sama seperti tanda-tanda lain, kamu perlu membedakan antara keramahan alami dan ketertarikan khusus. Beberapa orang memang mudah tertawa di hadapan siapa saja. Bedanya, jika tertawa itu lebih intens, lebih sering, dan hanya terjadi saat bersama kamu, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa dia merasa hubungan kalian lebih dari sekadar pertemanan biasa. Coba perhatikan, apakah dia juga tersenyum saat melihatmu dari kejauhan? Apakah tatapannya hangat saat kalian berbincang? Jika ya, senyum itu bukan sekadar ekspresi sopan, tapi cerminan rasa nyaman yang tumbuh dari ketertarikan. Tanda ketujuh, dia sering mencari sentuhan fisik yang halus. Sentuhan fisik adalah salah satu cara paling intim untuk menunjukkan ketertarikan, bahkan ketika dilakukan secara halus. Perempuan yang tertarik mungkin tidak akan langsung memeluk atau menggandeng tanganmu, tapi mereka akan mencari kesempatan untuk melakukan sentuhan kecil yang tampak natural. Misalnya, menyentuh bahumu saat bercanda, merapikan kerah bajumu, atau menepuk punggungmu saat lewat. Sentuhan-sentuhan kecil ini seringkali berlangsung singkat, tapi cukup untuk mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada koneksi khusus. Dalam psikologi, ini disebut
Kontak seeking behavior. Perilaku mencari kontak yang biasanya dilakukan hanya kepada orang yang mereka sukai atau percayai. Tentu saja, kamu perlu peka terhadap konteks. Ada orang yang memang terbiasa menyentuh orang lain saat berbicara, tanpa maksud romantis. Bedanya, jika sentuhan itu disertai dengan kontak mata, senyum, atau jeda kecil sebelum dilepaskan, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa dia ingin merasakan kedekatan fisik. Bayangkan seperti ini, tubuh manusia secara alami menjaga jarak pribadi dari orang lain. Jika seseorang berulang kali melanggar jarak itu untuk mendekat padamu, apalagi dengan sentuhan yang ramah namun penuh makna, itu berarti dia merasa aman dan nyaman bersamamu. Dan rasa aman ini adalah fondasi dari ketertarikan. Sentuhan kecil ini bisa menjadi salah satu tanda paling kuat, karena biasanya dilakukan secara instingtif, bukan direncanakan. Jadi, semakin sering kamu merasakannya, semakin besar kemungkinan bahwa ada rasa khusus di baliknya. Tanda ke-8. Dia menyesuaikan penampilannya saat tahu akan bertemu denganmu. Ketika seorang perempuan diam-diam tertarik, mereka cenderung ingin tampil lebih baik di hadapan orang yang disukainya. Ini bisa terlihat dari perubahan gaya berpakaian, riasan, atau bahkan aroma tubuhnya saat kalian bertemu. Perubahan ini biasanya tidak terlalu ekstrim, tapi cukup terasa jika kamu memperhatikannya. Misalnya, kamu sering melihat dia memakai pakaian kasual sehari-hari, tapi tiba-tiba dia terlihat lebih rapi atau menggunakan aksesori yang jarang dia pakai. Atau, dia mulai menggunakan parfum tertentu saat kalian berada di acara yang sama. Perubahan ini seringkali dilakukan dengan sadar, tapi dibungkus dengan kesan seolah itu adalah pilihan biasa. Menariknya, penyesuaian penampilan ini tidak selalu berarti dia berpakaian mewah atau berlebihan. Justru, dia mungkin memilih gaya yang dia rasa paling cocok dengan citra yang ingin dia tampilkan di hadapanmu. Bisa jadi dia ingin terlihat manis, elegan, atau santai, tergantung pada bagaimana dia ingin kamu memandangnya. Tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk ritual kecil sebelum bertemu, seperti memeriksa rambutnya di cermin atau merapikan baju saat melihatmu mendekat. Gerakan-gerakan ini mungkin tampak sederhana, tapi sebenarnya adalah cara untuk memastikan bahwa dia meninggalkan kesan yang baik. Jika kamu melihat pola ini berulang, apalagi hanya saat kamu ada di sekitar, kemungkinan besar itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk usaha diam-diam untuk menarik perhatianmu tanpa harus mengatakannya secara langsung. Tanda ke-9. Dia menunjukkan rasa cemburu yang halus. Cemburu adalah salah satu emosi yang sulit disembunyikan, meskipun orang berusaha keras menutupinya. Perempuan yang tertarik padamu mungkin tidak akan secara terang-terangan mengakui rasa cemburunya, tapi itu bisa terlihat dari bahasa tubuh atau cara bicaranya saat topik tentang perempuan lain muncul. Misalnya, ketika kamu bercerita tentang teman perempuan yang dekat denganmu, dia mungkin bertanya lebih detail. "Oh, dia sering main sama kamu?" Atau, "Kamu udah lama kenal dia?" Pertanyaan itu bisa terdengar santai, tapi sebenarnya mengandung rasa ingin tahu yang lebih dalam. Kadang, dia akan memberi komentar ringan tapi bernada menggoda atau menyindir, seperti, "Wah, kayaknya kamu dekat banget sama dia, ya." Tanda cemburu halus juga bisa terlihat dari perubahan ekspresi. Mungkin dia tiba-tiba lebih diam, mengalihkan topik, atau tertawa dengan nada yang sedikit dipaksakan. Semua ini adalah upaya untuk mengendalikan emosi, sambil tetap berusaha terlihat santai. Perlu diingat, rasa cemburu tidak selalu negatif. Justru, dalam konteks ini, itu adalah bukti bahwa dia memberi nilai pada hubungan kalian. Dia peduli cukup dalam sehingga kehadiran orang lain yang dekat denganmu memicu reaksi emosional. Dan meskipun dia tidak mengatakannya, sikap itu seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanda ke-10. Dia memberi dukungan dan perhatian lebih dari yang wajar. Perempuan yang tertarik cenderung memberikan dukungan ekstra kepada orang yang disukainya. Ini bisa berupa dukungan emosional, seperti mendengarkan curhatanmu dengan penuh perhatian, memberi saran, atau sekadar memastikan kamu merasa lebih baik saat sedang tidak mood. Bisa juga berupa dukungan praktis, seperti membantu pekerjaanmu, mengingatkan hal penting, atau hadir di acara yang menurutnya penting untukmu. Dukungan ini biasanya konsisten, bukan hanya muncul sekali lalu hilang. Dia mungkin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat saat kamu berhasil, atau orang yang paling menghibur saat kamu mengalami kegagalan. Dia menempatkan posisimu sebagai prioritas, bahkan ketika itu memerlukan pengorbanan waktu atau tenaganya.
Tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk perhatian kecil sehari-hari. Misalnya, dia menanyakan kabarmu saat hujan deras, mengingatkanmu untuk makan, atau menanyakan bagaimana perkembangan proyek yang pernah kamu ceritakan. Perhatian seperti ini menunjukkan bahwa kamu ada di pikirannya, bahkan di luar momen kalian berinteraksi langsung. Dukungan dan perhatian ini seringkali menjadi tanda terakhir yang mengikat semua tanda sebelumnya. Jika semua sinyal ini muncul bersamaan, sangat besar kemungkinan bahwa perasaannya padamu bukan sekadar persahabatan biasa, tapi ada ketertarikan yang dia simpan rapat-rapat. 10 tanda yang kita bahas barusan memang terlihat sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Perempuan jarang mengungkapkan rasa suka secara terang-terangan, melainkan melalui sinyal-sinyal halus yang seringkali terlewat oleh orang yang tidak peka. Ketika kamu mulai memperhatikannya, kamu akan melihat bahwa tatapan singkat, senyum tulus, atau perhatian kecil yang konsisten bisa menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari sekadar basa-basi. Tentu saja, tidak semua tanda ini berarti pasti ada perasaan romantis. Karena itu, penting untuk melihatnya sebagai pola, bukan momen tunggal. Jika hanya 1 atau 2 tanda muncul, mungkin itu sekadar kebetulan. Tapi ketika tanda-tanda ini hadir berulang kali, apalagi hampir semuanya ada, kemungkinan besar kamu sedang menjadi pusat perhatian seseorang, meski dia memilih untuk menyimpannya rapat-rapat. Sekarang, coba ingat kembali orang-orang yang sering berinteraksi denganmu. Apakah ada yang tanpa sadar sudah menunjukkan tanda-tanda ini? Kalau iya, mungkin saatnya kamu lebih peka dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Siapa tahu, di balik semua sinyal kecil itu, ada kisah yang menunggu untuk dimulai. Kisah yang berawal dari sesuatu yang sederhana, tapi bisa berarti besar dalam hidupmu.